Shalom, selamat pagi semuanya, selamat siang kalau Anda baru menonton, selamat malam. Kapanpun waktu Anda, Tuhan selalu beserta dengan Anda. Saya berdoa bahwa penyertaan Tuhan di hari-hari yang berat ini selalu ada beserta dengan saudara dan selalu menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Perlindungan Tuhan selalu ada buat saudara. Hari ini saya ingin bicara buat saudara-saudara tentang suatu pelajaran yang saya dapatkan yang saya pikir sangat tepat untuk masa-masa yang krisis seperti ini. Kalau boleh saya beri judul, apa yang akan saya ceritakan kepada saudara ini adalah badai di Danau Galilea. Ini adalah sebuah perenungan yang saya ambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai 32. Hari ini saya akan bacakan buat saudara ayat-ayat yang kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dengan ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, saya pandang ayat ini cukup mengejutkan buat saya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Yesus di sini adalah center of attraction. Yesus di sini adalah pusat perhatian pada saat itu. Namun justru ia yang segera membubarkan massa pada saat mereka ketika itu sedang berkumpul di sana. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, di situ dikatakan bahwa kata segera dalam bahasa aslinya yang digunakan adalah eutheos atau artinya immediately, artinya at once, tanpa menunda-nunda. Dan kata memerintahkan di sana yang digunakan adalah kata enankasen yang berarti to force atau memaksa. Jadi saudaraku, pada saat itu gambarannya adalah Yesus dan murid-muridnya sedang ada di pinggir Danau Galilea. Dan kemudian setelah Yesus selesai mengajar, Yesus segera pada saat itu juga memaksa murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan bertolak ke seberang danau. Mengapa Yesus terkesan terburu-buru untuk mendorong murid-muridnya di sana? Pada saat itu mungkin Yohanes sedang mempersiapkan barang-barang yang harus dia bawa. Tapi Yesus segera bilang, hentikan itu, segera naik ke atas perahu, kemudian bertolak ke seberang. Barangkali jawabannya ada di ayat 23. Dan kalau kita lihat di ayat 23 di situ dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Setahu saya saudaraku, Yesus tidak pernah punya kesulitan untuk berdoa di tengah-tengah kerumunan sekalipun. Mengapa pada saat itu Yesus memaksa murid-muridnya untuk segera bertolak ke belakang, ke atas, naik ke atas perahu dan kemudian segera bertolak ke seberang danau. Masa Yesus hanya menyuruh murid-muridnya pergi supaya ia bisa berdoa seorang diri? Saya rasa bukan itu alasannya. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-24, di situ dikatakan perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dalam bahasa Inggrisnya versi King James dikatakan, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with wave, for the wind was contrary. Jadi Yesus pada saat itu segera memaksa murid-muridnya naik ke atas perahu karena dia tahu bahwa pada saat murid-muridnya berada tepat di tengah-tengah danau di mana sudah terlalu jauh untuk bisa kembali ke pantai dan juga masih terlalu jauh untuk meneruskan perjalanan sampai ke sana. Mereka tidak punya pilihan selain diam di sana dan menikmati atau mengalami masa-masa badai itu. Saudara, dalam hal ini saya tahu persis bahwa Yesus mengizinkan sebuah badai yang besar, bahkan memaksa murid-muridnya untuk segera naik supaya badai itu tidak terlewat. Menarik sekali, seakan-akan Yesus memaksa murid-muridnya mengalami badai. Bukankah itu yang kita rasakan saat ini? Yesus memaksa kita untuk berada di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Yesus memaksa kita untuk berada di bawah kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Anda harus berdiam di rumah, Anda nggak boleh bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan mungkin bahkan beberapa dari Anda harus menderita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saya mau ajak kita semua sebelum melanjutkan, kita lihat dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5 ke-6. Saudara, ini adalah cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang.
Dan pada saat itu cerita terjadi sebelum murid-muridnya berangkat ke Danau Galilea. Di situ Yesus berkata pada ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Catat baik-baik, hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, saya mau bilang sama saudara saat ini, apapun yang saudara rasa saat ini, frustrasi, kesal, kecewa, sedih, dan mungkin tertekan, ingat satu perkara ini saudaraku, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan buat saudara. Yesus tahu persis bagaimana keluar dari masalah ini. Yesus tahu persis semua jalan keluar dari masalah-masalah saudara. Amin. Aminkan itu. Ketika saudara mulai meragukan dia, ketika saudara mulai mempertanyakan kasihnya, ingat, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Amin. Pelajaran yang pertama saudaraku, bawa catat ini, simpan ini di dalam hatimu baik-baik. Inilah pelajaran yang pertama yang kita dapat dari perkara-perkara yang sudah kita baca tadi. Yaitu biarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Saudara, dalam hidup kita ini seringkali kita terus-menerus berusaha mengambil alih fungsi Tuhan di dalam hidup kita. Kita berusaha jadi Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak izinkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan terhadap diri kita. Hari ini saudaraku, uang kita tidak bisa jadi jawaban untuk masalah kita ini. Kepintaran kita nggak bisa jadi jawaban untuk masalah ini. Hanya Tuhan yang bisa. Bawa pulang ini baik-baik. Biarkan Tuhan jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita lanjutkan yuk. Apa yang Tuhan mau ajarkan selanjutnya? Pada ayat yang ke-25 di situ dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Suatu mujizat yang besar sekali. Yang ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, ini juga berita yang sangat mengejutkan. Mengapa? Sebab murid-murid Yesus adalah murid-murid orang-orang yang terus-menerus spend waktu sama Yesus, hidup bersama-sama dengan Yesus, 24 jam bersama-sama dengan Yesus. Masakan mereka tidak bisa mengenali Yesus ketika Yesus berjalan di atas air, saudaraku. Ini peristiwa penting, pelajaran penting yang perlu kita tangkap hari ini, hari-hari ini ya Tuhan. Yaitu apa? Bahwa rasa takut kita itulah yang sering kali membuat kita gagal mengenali Tuhan dan suaranya. Seperti murid-muridnya juga gagal mengenali Yesus. Demikian juga mungkin sekali saya salah mengenali Yesus di masa-masa ini. Oleh karena itu di masa-masa yang krisis ini saudaraku, dengar saya baik-baik. Jangan saling menghakimi. Mengapa? Karena kita semua bingung. Kita semua nggak ngerti apa yang harus terjadi. Kita semua mengalami depresi yang besar. Kita sendiri mengalami tekanan-tekanan mental yang besar. Oleh karena itu kalau kita salah dalam mengartikan pesan Tuhan buat kita, kemudian kita keliru mengenali langkah-langkahnya, itu adalah satu hal yang dalam tanda petik wajar sekali. Murid-murid Yesus 24 jam bersama dengan dia, namun masih tetap gagal mengenali suara Yesus. Ingat kata-kata saya ini baik-baik saudaraku, rasa takut kitalah yang seringkali membuat kita gagal mengenali Tuhan dan suaranya. Jadi saudaraku, mungkin sekali Tuhan di atas sana telah berteriak-teriak menyuarakan jalan keluar untuk setiap masalah yang kamu sedang rasa saat ini. Namun karena kamu begitu dilindungi, dirundungi oleh rasa takut, itulah yang membuat kita kemudian gagal mengenali suara Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, merdekakan dirimu dari rasa takut. Salah satunya bagaimana? Ingat pelajaran yang pertama tadi. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Biarkan kita nurut aja saat-saat ini. Kita nggak ngerti langkah-langkahnya, ya. Kita nggak ngerti jalan keluar yang harus dihadapi, ya. Tapi izinkan dia yang jadi Tuhan. Berhenti main Tuhan-Tuhanan dalam hidupmu. Amin. Kalau kurang yakin saudaraku, kita lihat sama-sama Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai
35 dan kita nggak mungkin baca semuanya, saya hanya akan baca ayat yang ke-15 dan 16. Ini cerita tentang dua orang murid yang lain, saudaraku. Ini peristiwa terjadi ketika Yesus sudah disalib. Saudara bayangkan murid-murid Yesus pada saat itu yang mengikuti Yesus pada saat itu, mereka semua berharap Yesuslah yang akan menjadi jalan keluar untuk setiap kesulitan mereka. Bisa saudara bayangkan apa yang mereka rasa ketika mata kepala mereka sendiri harus melihat Yesus diangkat tinggi di atas kayu salib dan mati setelah dia menyerahkan nyawanya. Saudara, pasti sebuah stres yang besar, pasti sebuah rasa takut yang luar biasa. Dan mungkin mereka akan mulai dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa yang benci sama Yesus. Mereka akan mulai diuber-uber oleh tentara-tentara yang gak suka sama pergerakan Yesus selama ini. Dan ketika itulah, ketika mereka sedang berjalan keluar menuju Emmaus, inilah peristiwanya. Ayat 15 berkatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudaraku yang kukasihi, hari-hari ini ada banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran yang menutup mata kita, yang membuat kita tidak bisa melihat Yesus di tengah-tengah semuanya ini. Oleh karena itu saudaraku, musuh kita yang terbesar itu bukan wabah COVID-19. Tapi musuh kita yang terbesar adalah ketakutan yang begitu menyerang kita. Ketakutan yang begitu menerpa hidup kita. Itulah yang membuat kita gagal mengenali langkah-langkah Yesus. Inilah pelajaran kedua yang harusnya kita pegang dari semua kesulitan ini, saudaraku. Ketakutan, panik, bingung, khawatir, tidak percaya. Itulah yang membuat kita gagal mengenali suara Tuhan. Padahal saudaraku, di saat-saat seperti inilah suara Tuhan paling kita butuhkan. Pada saat-saat seperti inilah suara Tuhan yang bisa memimpin kita keluar dari sini. Oleh karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Get some help. Ask your koinonia to pray with you. Mari cari komunitasmu, jangan tinggalkan home-mu. Jangan biarkan ketakutanmu membuat kamu tidak bisa lagi membagi sukacita di tengah-tengah home. Cari orang-orang, hubungi mereka, cari pembina-pembina rohanimu, hubungi mereka. Lalu berdiskusi dengan mereka dan gauli firman Tuhan. Bergumul dengan firman Tuhan. Terus setiap hari supaya kita terus ada di dalam lindungannya. Get some help. As your koinonia. Koinonia di sini berarti adalah teman-teman dekat yang akan selalu beserta dengan kita dan mendoakan kehendak Tuhan buat kita. Contohnya ada di Daniel 2 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan ketika kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal ini kepada temannya, Hananya, Misael dan Azaria, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana lain di Babel. Saudara, di saat masa yang susah, pada saat itu Daniel dan teman-temannya akan dibunuh karena mereka terus memutuskan untuk menyembah Tuhan. Krisis yang besar sekali, tragedi yang besar sekali ada di depan mata saudaraku. Ketakutan yang begitu nyata ada di depan mata saudaraku. Apa yang Daniel lakukan? Daniel tidak bersembunyi di gua-gua, Daniel tidak lari ke bawah ranjang kemudian ngumpet. Enggak, Daniel mencari teman-temannya dan meminta mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Saudara, temukan koinoniamu. Temukan koinoniamu dan jadilah koinonia buat orang lain, saudaraku. Karena pada saat-saat inilah orang-orang begitu membutuhkan kasih Yesus. Jangan sembunyikan kasih Yesus dari dunia ini. Amin, saudaraku. Kita lanjut yuk ke Matius 14 ayatnya yang ke-27. Di situ dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan ayat 28, Petrus yang selalu heroik, Petrus yang selalu lebay, Petrus yang selalu bombastis itu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 kita lihat, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun
dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sebelum saya lanjutkan saudaraku, di masa-masa ini saudara akan dengar pesan-pesan profetik yang mungkin sesat. Di saat-saat ini saudara akan dengar banyak sekali suara-suara aneh-aneh yang terkesan seperti rohani namun sebenarnya menyesatkan. Saya mau bilang sama saudara, kecuali Yesus sendiri bilang pada Anda, datanglah, jangan turun dari perahumu. Jangan turun dari perahumu sebab kamu akan tenggelam. Tapi dalam kasus ini Yesus bilang pada Petrus, datanglah. Maka Petrus berjalan di atas air. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pelajaran yang ketiga saudaraku, kita tenggelam bukan karena air. Kita tenggelam bukan karena sulitnya masalah. Kita tenggelam bukan karena beratnya kesulitan hidup yang kita hadapi. Tapi kita tenggelam karena kita bimbang. Karena kita kurang percaya dan karena kita kurang beriman. Dan semuanya itu saudaraku menyebabkan kita ketakutan. Dan akhirnya kita khawatir dan kita mulai tenggelam. Saudara, kalau kita boleh kembali lagi ke ayat-ayat tadi saudaraku, saudara lihat ketika Yesus turun dari atas perahu, dia menatap Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, takutlah dia. Saudara, kalau saudara mengarahkan mata saudara saat ini kepada Yesus, saya percaya saudara akan berjalan di atas air. Ketika saudara mengarahkan matamu kepada Yesus, saudara akan mendapatkan iman yang akan mengalahkan ketakutan dan memampukan saudara untuk berjalan di atas air. Tapi kalau saudara terus-menerus memandang tiupan angin yang kencang itu, saudara akan takut dan bimbang. Berhenti merenungkan COVID-19 saudaraku. Cukup merenungkan ketakutan dan berita-berita negatif yang kita baca setiap saat. Mari mulai merenungkan Yesus kita. Dengar saya baik-baik saudaraku. Merenungkan Tuhan, kamu dapatkan iman. Merenungkan masalah, kamu dapatkan kekhawatiran. Pilihlah mana yang kamu mau. Iman akan memerdekakanmu. Iman akan memimpinmu kepada hidup. Ketakutan hanya akan membunuhmu. Amin. Kita lihat ayat yang berikutnya saudaraku. Ayat yang ke-32. Pelajaran yang terakhir. Di situ dikatakan lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun reda. Saudara, saya bolak-balik Alkitab saya dan saya harap saudara juga melakukan itu. Coba cari apakah ada di sana Yesus menghardik angin? Apakah ada di situ Yesus menengking angin badai tersebut? Apakah tertulis di situ bahwa Yesus menenangkan air dengan menghardik mereka? Tidak saudaraku. Ketika Yesus naik ke atas perahu, angin pun reda. Saudara, inilah pelajaran keempat yang harus saudara bawa saudaraku. Ingat ini baik-baik. Kesulitan-kesulitan yang maha besar di dalam hidupmu itu adalah rencana Tuhan, cara Tuhan untuk menyatakan dirinya kepadamu. Jangan habiskan waktumu untuk mencari jalan keluar. Karena jalan keluar sudah ada dan pada waktunya jalan keluar itu akan menyatakan dirinya. Cukup temukan Yesus di dalamnya saudaraku. Ketika saudara menemukan Yesus di tengah-tengah krisis, solusi akan menyatakan dirinya dengan sendirinya. Seperti badai itu, begitu Yesus selesai menyatakan karyanya di tengah-tengah badai itu, maka badai pun selesai. Saya percaya badai COVID-19 ini akan segera berakhir. Saya percaya bahwa badai COVID-19 ini akan berakhir pasti saudaraku. Temukan Kristus di dalamnya. Temukan Kristus di dalamnya, maka kamu akan keluar sebagai pemenang. Kalau kamu gak ketemu Kristus di tengah-tengah badai ini saudaraku, maka badai yang baru akan Tuhan kirim lagi. Karena intinya adalah apa? Tuhan ingin menyatakan dirinya padamu. Tuhan ingin menyatakan dirinya padamu. Oleh karena itu nyatakan, temukan dia. Jangan cari jalan keluar,
Temukan Yesus di tengah-tengah badai ini. Saudara, saya boleh ulang semuanya ini ya saudaraku ya. Pelajaran yang pertama apa? Izinkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Jangan main Tuhan-Tuhanan, kita gak cukup pandai untuk itu. Jangan main sok jadi Tuhan di dalam hidup kita, karena kita gak pernah cukup kuat untuk itu. Izinkan Tuhan kita yang jadi Tuhan di dalam hidup kita. Pelajaran kedua, bukan masalah, bukan kesulitan, bukan segala tantangan yang membuat kita tenggelam. Tapi yang membuat kita gagal mengenali suara Tuhan itu adalah ketakutan. Oleh karena itu atasi ketakutanmu. Bagaimana caranya kamu bisa mengatasi ketakutan? Renungkan Yesus. Renungkan Yesus. Renungkan kasih karunia-Nya. Renungkan firman-Nya. Dan minta koinoniamu untuk terus menyertai kamu. Dengarkan pelajaran yang ketiga saudaraku, justru ketakutan itulah yang membuatmu tenggelam, bukan masalah-masalah hidupmu. Amin. Oleh karena itu jangan takut, jangan bimbang, dan biarlah iman itu bertumbuh di tengah-tengah kesulitan ini. Dan pelajaran yang keempat saudaraku, jangan habiskan waktumu untuk mencari jalan keluar. Karena inti dari semuanya adalah Yesus ingin menyatakan dirinya padamu. Amin saudaraku. Amin. Biarlah saya akhiri apa yang mau saya bagikan ini dengan sebuah janji Allah di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Itu dikatakan, ini yang firmannya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun ada di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kukasihi, kamu yang hari ini gemetar karena rasa takut, kamu yang hari ini gentar karena semua masalah-masalah yang sedang kamu hadapi, dengar saya baik-baik. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nasihat saya buat kita semua, termasuk buat diri saya sendiri saudaraku. Nasihat saya adalah ini, puaskan dirimu dengan kasih karunia Allah. Puaskan dirimu dan cukupkan dirimu dengan kasih karunia-Nya saja. Jangan inginkan harta yang berlebih. Jangan inginkan ketenaran yang luar biasa. Jangan inginkan kepintaran maupun kecerdasan yang luar biasa. Tapi puaskan dirimu dengan kasih karunia-Nya. Kalau kamu puas dengan kasih karunia-Nya, tidak akan kamu digentarkan oleh masalah seberat apapun. Tidak akan kamu dibuat takut oleh problem seberat apapun. Dan dengar saya baik-baik, tidak akan ada yang dapat memisahkan kamu dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudaraku.